Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Raya Al-Jihad Desa Lubuk Bendahara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat nikmat yang terbesar di dalam kehidupan seorang mukmin, di dalam kehidupan seorang muslim, bukanlah nikmat pangkat jabatan ilmu yang tinggi, tetapi nikmat yang paling godang yang Allah berikan kepada awak bersama, yakni masih diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam ini, sejauh apapun, atau sejauh manapun masjid dari rumah kita tak pikirkan. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah, berkumpul di rumah Allah, berkumpul di majelis ilmu ini untuk tetap berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di atas bumi Allah yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kalaulah kita pandang nikmat Allah itu hanya pangkat jabatan dan kuasa, bisa jadi nanti kalau pangkat kita sudah tinggi, bisa jadi kita model Fir'aun la'natullah. Kalaulah hanya memandang bahwa harta benda sebagai nikmat yang terbesar dalam kehidupan, apa kurangnya Qarun laknatullah yang terkaya di muka bumi Allah ini, sampai mungkin kalau awak gali tanah di lubuk bendaharaku, awak busu omeh segodang goleh ko, pasti harta Ustadz Angel Hansen. Salah, ya. Harta Qarun rupanya. Bilu datang Qarun ke lubuk bendahara go. Ya, tak pernah. Karena begitulah Allah maktubkan dalam Al-Quran Qarun terkaya di muka bumi Allah. Tetapi bukan itu nikmat yang paling mulia oleh seorang muslim. Yang kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama bahwa Nabi sebagai suri tauladan hidup, uswatun hasanah kita yang baru kita peringati miladur rasulnya, maulid nabinya, tentunya terbekas di hati sanubari kita sejak hidup ini sampai ajal kita dijemput Allah. Kita tetap mengidolakan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk itu kita banyak bersolawat kepada beliau. Tanpa solawat kita takkan hidup di muka bumi Allah ini. Karena kita lihat dalam syariat Islam, Allah perintahkan kita solat. Aqimus sholah, dirikan solat. Kata Allah, apakah bapak ibu pernah lihat Allah semayang solat? Adakah dalilnya Allah itu ikut solat? Tak ada kan? Tak ada dalilnya. Allah cuma perintah aqimus sholah, solatlah, dirikan solat. Allah tak ikut solat. Wa atuz zakat, perintah zakat. Allah ikut bayar zakat kah? Tak pernah Allah bayar zakat. Allah perintah kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasa di bulan Ramadan. Ikut puasakah Allah? Tak pernah. Umrah dan haji pun Allah perintahkan manusia, orang Islam naik haji dan umrah. Allah tak ikut haji dan umrah. Tapi solawat, Allah perintahkan kita solawat. Apakah Allah ikut bersolawat, Pak Bu? Solat perintah Allah, Allah tak ikut. Puasa perintah Allah, Allah tak mau ikut. Haji, umrah, Allah perintah, Allah tak mau ikut. Zakat pun begitu, Allah tak mau ikut. Tetapi giliran bersolawat, kita dengar sebelum azan berkumandang, apa bacaannya? Innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan malaikat bersolawat, apakah kita hamba Allah yang hina ini? Tentunya banyak bersolawat kepada beliau. Bisa sama-sama bersolawat, Bu? Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya. Bapak Imam Masjid Raya Al-Jihad Lubuk Bendahara beserta pengurus yang hadir, seterusnya tokoh-tokoh alim ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kami, tokoh-tokoh adat, mangku adat di desa ini, seterusnya tokoh pemuda, jadi pandai alim ulama, tokoh perempuan, perangkat desa, perangkat dusun yang hadir, umumnya semua jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim dari kami Firdaus Al-Fasiri dari Oka, aslinya dari Oka. Mungkin pernah ke Oka, kalau ke Pasir pasti lewat Oka ya, dekat lapangan terbang Bandara Tuanku Tambusai. Tetapi sekarang tinggal di Pasir Pengarayan di depan Islamic Center Pasir Pengarayan. Insyaallah silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering bersolawat ingin mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Tapi nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, banyak di antara umat Islam yang tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kenapa? Karena tak ada wajah, tak ada tanda-tanda di roman wajahnya, di mukanya bahwa dia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tanda umat Rasulullah di padang mahsyar? Bercahaya mukanya, wajahnya. Di apu bercahaya, apu membawa lampunya di padang mahsyar. Membawa senterkah dia di padang mahsyar? Bukan. Tetapi bercahaya wajahnya karena air wuduknya di dunia dulu sewaktu dia masih hidup. Kalau berwuduk artinya dia sholat. Apa orang Lubuk Bendahara berwuduk pergi mendodo sawit? Apa orang Lubuk Bendahara berwuduk dulu baru pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun? Berwuduk pasti untuk sholat, baik sholat wajib fardu ataupun sholat sunat. Jadi nanti di padang mahsyar banyak umat Islam tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Rugi kita hidup 70 tahun, 60 tahun hidup di muka bumi Allah, tiba-tiba di padang mahsyar tak diakui, tak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut sunnahnya. Itu di padang mahsyar rugi serugi-ruginya hidup di dunia. Kalau di Lubuk Bendahara ini, ya, di desa manapun, di Alahan, di Siki dan sebagainya, di Ujung Batu dan sebagainya, kalau kita tak diakui di Lubuk Bendahara ini oleh Pak Kades, oleh Pak Kadus, kita lahir di Lubuk Bendahara, bercucu di sini, beranak di sini, ya, berketurunan di sini, tiba-tiba Pak Kades tak mengakui awak orang Siko. Gimana perasaan kita, Mak, Bu? Awak lahir di Siko, tapi tak diakui Pak RT awak Siko, orang Siko. Bagaimana perasaan kita? Sedih kita mungkin. Sakit hati kita sama Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kadesnya. Ya, itu baru di dunia. Kalau tak diakui kita orang sini oleh Pak Kades, Pak Kadusnya, masih bisa pindah, Pak Bu. Ya, tak diakui orang Lubuk Bendahara, pindah kita ke Ujung Batu. Ya, atau kalau mau jauh pindah ke Rambah, Okak sana. Ya, bisa pindah. Tapi kalau di padang mahsyar tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya, nak pindah ke mana, Pak? Kampung Ciek situnya. Ya, padang mahsyar. No, lai padang panjang lo. Ya, padang lawas tak ada. Padang bola tak ada. Apulai kampung Padang. Nak pindah ke mana? Artinya kita istiqomah Nabi Muhammad sebagai panutan hidup kita. Maka kita siarkan sunnahnya, kita kerjakan, dirikan, besarkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian subuh singkat ini menjelang Isra, kita kaji hadis Rasulullah yang mengatakan ada 3 karakter umat mukmin, ada 3 sifat orang mukmin. Sifat itu dicontohkan Nabi semisal seekor lebah. Tahu lebah, Bu? Tahu lebah, Pak? Lebah. Ya. Kenapa harus lebah? Lebah itu kan binatang, hewan. Mungkin di pandangan manusia lebah adalah hewan yang hina, kecil. Tetapi di mata Allah lebah itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai surat ke-114, surat An-Nas, ya, ada surat lebah namanya, Pak Bu. Apa surat lebah, Pak Bu? Surat An-Nahli, An-Nahl.
Surat lebah. Lai dalam Al-Quran surat lebah rupanya. Ini lai surat itu namu awak do. Lebah ada. Begitu mulianya. Hewan di dalam Al-Quran. Surah-surah tentang binatang. Ada al-fil, gajah. Lebah an-nahal. Ada semut an-namal. Ada sapi betina, al-baqarah. Semua itu ada hikmahnya. Kenapa Nabi mencontohkan lebah? Innal mu'mini kamasalil nahli. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin bagaikan seekor lebah. Apa sifat lebah, Pak Bu? Lebah yang pertama sifatnya akalat thayyiban. Apa tu akalat thayyiban? Makanan lebah yang elok-elok, thayyib, bagus. Lebah itu elok makanannya, Pak Bu. Tengoklah lebah itu, pasti yang dimakannya saripati atau madu bunga-bunga yang manis-manis. Ino punah kudonga do lebah makan joriang do. Carilah. Itu lebah galau tu mungkin. Kalau lai, ya, lagi galau, stres, ya, dek kalah pilkades mungkin. Artinya apa? Tak pernah lebah makannya keliru, ya. Makanannya akalat thayyiban, makanannya yang elok-elok. Artinya apa? Seorang mukmin kalau mencari rezeki, makan makanannya, yang dipakainya, yang digunakannya di dunia ini halalan thayyiban. Harus halal juga. Kalau ibu-ibu ditanya, sah ndak solat ibu-ibu, ya, mencuri kain sarung orang, ya, bau sumayang. Kira-kira sah nak solat ibu? Kalau rukunnya topek, solatnya sah ya kan? Tapi yang salah kain sarung sapu yang ibu curi. Itu yang salah. Artinya tak halalan thayyibah. Lebah mengajarkan thayyibah. Artinya yang dipakai bagus, zatnya bagus, cara mencarinya bagus, rezeki Allah dicari dengan halalan thayyibah. Itu yang diajarkan lebah. Makanan lebah bagus, ya, yang bagus. Begitu ajarannya kepada orang Islam, orang mukmin. Orang Islam harus mencari yang bagus, rezeki yang halalan thayyibah. Kini kan banyak prinsip orang di kepala otaknya tu, di pikirannya tu, ya, mencari yang haram sama yang payah katanya. Apalah yang halal? Itu prinsip orang Yahudi itu, bukan orang mukmin. Itu utak sungsang kamu itu, tak sungsang, tu balik utak itu, ya. Tak ada pikiran orang Muslim mukmin sejati mencari yang haram sama yang payah katanya. Apalah yang halal? Ya, tak mungkin. Allah sudah ada beri pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Tentunya itu pedoman hidup kita. Allah tak mau menyeleweng dari ajaran Al-Quran. Ya, sekarang di akhir zaman banyak Al-Quran diinjak-injak orang. Al-Quran ingin lurus, awak ingin belok. Al-Quran ingin ke atas, kita ingin ke bawah. Itu artinya menginjak-injak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu yang pertama, akalat thayyiban, sifat lebah. Lebah makanannya yang bagus-bagus. Yang kedua, apa sifat lebah? Wa wadu'at thayyiban. Wa wadu'at thayyiban. Lebah tadi makanannya yang elok. Kini wa wadu'at thayyiban, yang dikeluarkan lebah, kotoran lebah, cirinya lebah, ya, kotoran lebah thayyiban yo bagus. Yang dimakan lebah bagus, yang dikeluarkan lebah pun bagus. Beda dengan awak, Pak. Ya, beko awak makan lontong nasi goreng. Apa yang keluar beko lontong nasi goreng balik, Pak Bu? Beda kan?
Lebah makanannya madu. Kalau madu itu beko ibu bukori ko niang ya. Wak tanya beko ibu, kalau dipilih ku madu iku racun, mana pilih bu? Di madu apa di racun, ya kan? Mana yang lemak bu? Nolai yang lemak tu. Ya. Nolai yang lemak ya. Ya. Di madu ini lemak, di racun apa lagi? Ya. Madu yang dimakan, yang dikeluarkan lebah pun madu. Bagus. Ya. Artinya apa, orang mukmin yang dikeluarkannya pun harus yang bagus-bagus. Apa yang dikeluarkan orang mukmin? Qaulan karima. Katu-katu yang elok dari lisan dan lidahnya, tidak menyinggung perasaan orang lain, tak memfitnah, tak menggibah, tak membuat hoax, berita bohong, gara-gara fitnah, gara-gara mengunjing, gara-gara gibah, gara-gara hoax. Itu amal kita nanti bangkrut di padang mahsyar. Memang ibu rajin sekarang 24 jam beribadah di Masjid Raya Al-Jihad ini. Memang sedekah ibu bagus, setiap hari 1 juta untuk masjid ini. Puasa Senin Kamis bagus. Haji umrah tiap tahun bagus. Tetapi kok bisa bangkrut nanti di padang mahsyar? Kok bisa nol ditimbang Allah, pahalanya nolai itu hilang, habis nol. Gara-gara apa rupanya? Gara-gara kita sudah mensedekahkan amal ibadah kita kepada orang yang kita gunjing, orang yang kita fitnah, orang yang kita buka aibnya. Rugi ibu hidup 70 tahun hanya mengunjing saja. Rugi solat ibu, rugi puasa ibu, bapak, membuka aib saudaranya. Maka sama dengan bersedekah pahala kita. Dan bisa jadi mungkin dosa orang yang kita fitnah pindah ke awak. Artinya rugilah awak besok di padang mahsyar. Tak ada yang ditimbang lagi. Maka tetaplah istiqomah. Kalau tak mau menfitnah, menggibah, lebih bagus ontok. Tahu ontok? Diam. Itu ibadah. Tengok orang borolek. Orang beroleh, mohon maaf kawan ibu ya, ibu-ibu sebelah kiri go, inyo mengupas bawang, kan beroleh orang kenduri kan, na pesta kan, mengupas bawang, mengupas kelambi ya, apel dikupas kantang, mengupas mengupas makanan sayur kan, tibu-tibu ibu yang sebelah kanan go, lain yang dikupasnya aib laki orang, kok bisa laki yompek yo? Itu dikupasnya. Orang ngupas rami ya. Itu kupasnya aib orang. Artinya apa? Hilangkan penyakit itu. Maka kaulan karima yang diajarkan lebah yang bagus-bagus kita keluarkan dalam kehidupan ini. Apa yang kita keluarkan lagi adalah kita bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Khairun nas anfahu linnas. Ya, orang yang terbaik adalah bermanfaat bagi orang lain. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, bermanfaat hendaknya bagi orang di sekeliling kita. Ibu pandai menjahit, ajarkan menjahit. Ibu pandai memasak, ajarkan orang memasak, membuat kue dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat di kehidupan ini. Maka untuk itu tetap kita istiqomah dalam berkaulan karima, berbuat baik, berfastabiqul khairat, ajak orang berbuat baik, larang orang berbuat munkar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar kita jaga, kita lakukan di kampung kita ini. Karena kalau kita tidak lakukan amar ma'ruf, sekarang kan di akhir zaman orang cukup bisa, sanggup dia mengajak orang ke masjid, tetapi jarang melarang orang berbuat maksiat. Lebih mudah rupanya mengajak orang ke masjid daripada melarang orang berbuat jahat. Memang kalau amar ma'ruf nahi munkar tak kita lakukan di kampung ini,
Maka kata ulama kita bagaikan awak di kapal godang di laut luas. Awak sukampung Lubuk Bendahara naik kapal godangku, naik sampan layarku di laut luas. Tiba-tiba lai 3 orang yang membocorkan kapal kita. Kira-kira tenggelam tak sadu awak? 3 orang yang membocorkan kapal, awak masuk ke kapal sadunya karam kapal tenggelam. Apakah yang mati yang butigu atau sadu awak? Pasti sadunya tenggelam. Tenggelam semuanya. Begitulah kampung kita ini. Memang awak di masjid ku orang elok-elok, soleh dan soleha. Tetapi suri sitan judi, suri sitan zina, suri sitan mabuk. Awak bisa melarangnya, tapi awak ontok samyang. Untuk awak itu, diam kita itu adalah undangan azab Allah di kampung itu. Awak tolok melarangnya, tapi awak diam saja, awak cuek saja, awak untuk samyang. Untuk awak itu proposal awak kepada Allah untuk mendatangkan azab di kampung kau. Jangan kira-kira awak lah datang ke masjid kau aman. Kau mentang-mentang 24 jam di masjid kau aman enggak? Tak boleh diam saja. Diam saja menjadi undangan azab Allah. Artinya apa? Kalau azab Allah datang di Lubuk Bendahara ni, gempa bumi, apa yang butigu tadi yang mati? Saduak mati. Awak numpang mati mak bu. Pak, inu na lo mak numpang mati tidur. Ya, lo mak numpang naik haji leh kan? Artinya apa? Istiqomah amar ma'ruf nahi munkar ini kita dirikan, kita lakukan. Terlebih di rumah tangga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, apa sifat dari lebah yang kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa waqa'at falam taksir wala tufsidu, yang artinya lobah dimanapun dia hinggap, dimana inggok lobah tu, inulai dahan patah, ranting patah dan rusak do. Cubalah di mana lebah hinggap tak ada ranting dahan yang patah. Artinya orang mukmin, orang Islam, dimanapun dia tinggal berdomisili, bertempat tinggal, hijrah ke Lubuk Bendahara, hijrah ke Pasir Pengarayan, ke Dalu-Dalu, dimanapun dia tinggal, tak menjadi biang kerok, dalang, provokator, rusaknya kampung itu. Itu yang diajarkan lebah. Kita tak boleh merusak suatu tatanan masyarakat. Adatnya begini, jangan dirusakkan. Tradisinya begini, jangan dirusak. Begitulah ajaran lebah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia lebah di mata Allah, tetapi banyak dihinakan manusia. Maka inilah iktibar, inilah hikmah dari hadis yang kita baca bersama-sama. Semoga karakter lebah tersebut mendapat inspirasi kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ini. Orang Islam punya prinsip, kalau nak beribadah itu mengabdi kepada Allah. Orang Islam berpunya prinsip, datang berjamaah ke masjid Allah, datang beribadah ke masjid Allah. Kalau bisa sampai mati, mak bu pak, sampai mati kita datang ke masjid Allah ini. Jangan tunggu mati dulu pak bu do. Atau ada Pak Imam sudah melapor, Pak Imam, akulah mati ku baru datang ke siku. Ada di kampung ini sudah melapor, lah mati ku beko baru datang ke masjid raya Al Jihad ko. Lai, untung-untung jangan lai, ya. Kalau lah mati baru datang ke siko, bisa bu? Bisa pak? Bisa pakai korondo, keranda, bisa. Tapi walaupun datang kemari tak bisa lagi sholat di belakang Pak Imam.
takwi orang, ya, disolatkan di depan Pak Imam. Solat tak pakai ruku, tak pakai sujud, 4 rakaat, 4 takbir. Ompek rakaat dulu sobat ya. Ompek takbir, solat jenazah namanya lah. Prinsip kita, biarlah wak ilang sulub wak sikus terompah wak di masjidku daripada segudang sulubnya, sulumari sulubnya ino pun dah sampai ke siku tu. Lebih mulialah yang hilang sulubnya lah. Ada saksinya awak menapak kaki ke siku. Itu artinya, maka kuatkan jemaah kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah umat yang satu. Umat Islam ini bersatu lebih kuat dengan solat berjamaah, gerakan solat subuh berjamaah, Desa Lubuk Bendahara, rokan 4 foto ini tetap istiqomah kita dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.